Ada yang suka usil dengan mengirimkan sosok jin pengganggu ke rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Oke. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Ada yang suka usil dengan mengirimkan sosok jin pengganggu ke rumahmu. Fokus konsentrasi teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords. Ada 9 pedang. 9 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, mohon maaf teman-teman. Secara visualisasi ataupun penggambarannya cukup terlihat karena adanya seseorang yang sering ya mengirimkan sosok jin pengganggu ke rumahmu. Mungkin ini membuat adanya beberapa masalah-masalah ya yang terjadi teman-teman. Ya meskipun mungkin nggak semua berpengaruh ya. Ya bisa jadi ada yang berpengaruh dan ada yang tidak teman-teman. Nah kita berbicara terkait dengan yang berpengaruh terlebih dahulu ya. Nah energi pengganggu, jin pengganggu yang dikirimkan ke rumahmu ternyata memang berhasil membuat kehidupan kamu menjadi sedikit bermasalah. Dari kondisi kesehatan, mohon maaf ya. Mungkin kamu ataupun anggota keluarga kamu yang mungkin tinggalnya masih satu rumah. Kemudian untuk masalah rezeki, keuangan juga seolah-olah memang lagi tertutup. Teman-teman, auranya cukup gelap banget. Dan dari situasi dan kondisi ini juga ya, karena jin pengganggu tersebut teman-teman yang membuat suasananya menjadi panas, suasananya nggak stabil, suasananya nggak begitu bagus gitu ya. Seperti itulah ya. Jadi memang beberapa jin pengganggu sering banget menimbulkan adanya beberapa bencana di dalam kehidupan ya teman-teman. Terutama tadi rezeki, kesehatan, ya dan sebuah hubungan rumah tangga juga akan berpengaruh besar teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Hanged Man. Nah jika aku fokuskan energi kartuku kedua ini terhadap seseorang yang aku maksud teman-teman, yang suka mengirimkan gitu, ya, suka mengirimkan sosok jin pengganggu. Sebenarnya kalau dikatakan mungkin orang ini suka usil, ya, ya seperti itu. Ya, dia suka mencoba, ya, mencoba-coba nih orang yang mungkin memiliki pendamping, orang yang mungkin memiliki keilmuan, orang yang mungkin memiliki sebuah keistimewaan, dan orang yang mungkin dia benci. Ya, jadi itu, teman-teman. Jadi dia suka mengirimkan hal-hal yang mungkin seperti spiritualitas, ya sesuka hatinya, teman-teman. Siapapun yang dia kendaki, dia selalu ingin dia ganggu gitu. Dan mungkin juga, bukan hanya kamu yang selalu diganggu, tetapi begitu banyak orang yang mungkin sudah dia ganggu. Ya, karena juga aku katakan tadi, usil. Tetapi usil di sini merugikan orang lain. Ya tentu kamu tadi ya, dampaknya cukup terlihat di sini teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya tetapi tidak semua orang dapat dia ganggu di sini. Ya, mungkin di sini ketika pas memang penjagaan kamu nggak begitu bagus, nggak begitu baik, ya teman-teman. Mungkin ketika kamu lagi jauh dari Tuhanmu, ya mungkin disitulah kamu dapat diganggu.
Ya, tetapi orang-orang yang nggak bisa dia ganggu tentu orang-orang yang selalu ingat terhadap Tuhannya masing-masing, selalu menjalankan ibadah, mungkin selalu berzikir, ya, selalu berdoa, teman-teman sholat malam, ya insya Allah akan dijauhkan dari energi-energi ini, orang-orang yang suka usil ya teman-teman. Jadi nggak akan bisa semua orang diganggu, mungkin seperti itulah. Dan apakah kamu juga termasuk orang yang tidak bisa diganggu ya, meskipun dikirimi oleh sosok-sosok jin ya, yang menyeramkan, menakutkan ya, dan lain sebagainya teman-teman? Ya mungkin bisa jadi, kita katakan 50-50 deh. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi ketika kamu sudah terganggu ya dengan jin dari seseorang yang usil ya teman-teman mengirimkan ke rumahmu teman-teman. Kita akan lihat nanti caranya bagaimana. Dan kemudian aku punya Ace of Pentacle. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kembalikan kepercayaan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya, orang yang suka mengganggu, orang yang suka usil, aku rasa dia juga akan memiliki sebuah kelemahan. Ya, dia juga pasti bakal bisa menerima karmanya juga nih, teman-teman. Ketika apa? Itu tadi, kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, lebih memperbanyak doa lah, ya, lebih memperbanyak meditasi ataupun berzikir, ingat kepada Tuhan. Maka niscaya energi negatif, ya, jin pengganggu yang mungkin selama ini dikirimkan kepada kamu teman-teman, maka bakal akan berhasil kamu hancurkan lah ya. Jadi seperti itu, bakal ada jalur langit nanti yang akan bekerja dengan cara sendiri. Artinya semesta memang akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu, proteksinya ya. Seperti itu. Ya mungkin karena itu tadi ya teman-teman, ada sisi positifnya sih. Ketika kamu lagi ada masalah, ya mungkin Tuhan mengirimkan masalah, ya ketika kamu jauh dari Tuhanmu, maka Tuhan mengirimkan masalah, teman-teman, mengizinkan meridhoi orang ini mengganggu kehidupan kamu. Ya agar apa? Agar mungkin kamu ingat terhadap Tuhanmu juga, ya itu ingat terhadap Tuhanmu kembali. Ya mungkin seperti itu. Nah, kemudian aku punya Seven of Cups ya, ada 7 cangkir. Nah, bagi kamu teman-teman yang memang selama ini mungkin selalu dikirimin ya jin pengganggu tetapi tidak berhasil ya. Tadi katakan ya teman-teman tidak berhasil untuk mengusik. Nyatanya faktanya memang selama ini dia selalu berupaya berusaha loh ya mencari tahu tentang bagaimana sih apa namanya cara untuk mengatasi kamu, cara untuk mengganggu kamu. Ya itu ya tujuannya sebenarnya ya ketika sudah mengetahui ya pasti ingin menghancurkan teman-teman. Jadi kamu juga harus waspada di sini ya. Kamu harus berhati-hati teman-teman. Bukan berarti orang yang sekedar usil dia akan hanya membuat kamu sedikit bermasalah, tidak. Tentu dia pasti bakal berbuat yang lebih. Ya karena mungkin dia merasa tertantang, teman-teman, ya. Nah, kemudian aku punya The Empress. Nah, apa sih yang mendasari mungkin seseorang tersebut kok usil banget ya mengirimkan jin pengganggu di dalam kehidupan kamu ya? Dari kartu ini, teman-teman, ya selalu positive thinking aja deh, teman-teman. Mungkin memang kamu lebih baik kehidupan kamu daripada kehidupan seseorang tersebut. Jadi seseorang tersebut selalu melakukan hal-hal yang mungkin tujuannya adalah ingin menghancurkan, ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagi kamu teman-teman yang tidak pernah terusik, tidak pernah terganggu lah, artinya walaupun dikirimin segala macam jin-jin pengganggu yang bentuk wujudnya bermacam-macam juga teman-teman, itu nggak bakal berhasil ya. Karena yang aku lihat dari sini, banyak yang menjaga kamu, dari leluhur, kodam pendamping, kemudian manifestasi dari doa-doa kamu, jadi pertahankan. Jadi memang intinya adalah dekat dengan Tuhan masing-masing, niscaya Tuhan akan memberikan sebuah proteksi yang luar biasa, teman-teman. Amin ya, oke? Mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.